难装进一般的空间堡垒。慢！行灭门之事。多谢你如此帮我。逃亡之际，也不。鬼鬼祟祟，不是办法。彻底断你全场。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan mari kita buktikan apakah di episode hari ini sesuai dengan spoiler yang sudah Mimin buat kemarin ataukah tidak. Harusnya sih sesuai ya guys. Nah, jadi di part 171 hari ini kita semua bakal melihat Ti Chong sang pewaris istana abadi itu belum kapok, masih pengen menghabisi Shihao sampai mencari tubuhnya guys. Pertarungan akan sedikit terjadi nanti, mantap kan? Padahal di part terakhir Ti Chong sudah dilukai parah tuh, terkena serangan gabungan Shihao dan Qing Yi. Seru sekali. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys. Shihao, Qing Yi dan sang batu dewa menertawakan Ti Chong yang kabur terbirit-birit. Kaburnya tuh lucu kata mereka, kayak pengecut. Tetapi Ti Chong kabur yang begitu cepat sampai melupakan batu pencerahan taunya. Dan sialnya batu pencerahan tau ini tidak bisa disimpan menggunakan harta biasa guys. Karena beratnya itu seberat bintang, gila berat benar tuh. Kalau Ti Chong sadar harta batu pencerahan ini dia curi, pasti auto murka besar tuh. Shihao tidak sabar melihat reaksinya. Sementara itu di dunia luar, para penonton yang menyaksikan kejadian Ti Chong kabur dari serangannya Shihao, tentu itu menjadi bahan bercandaan, bahan olokan guys. Masalahnya Ti Chong ini kan seorang pewaris dari istana abadi yang terhormat. Masa diserang terus kabur saja tanpa ada perlawanan gitu ya kan? Sungguh pengecut dan memalukan ini. Sementara itu di istana abadi, ada sosok tertinggi yang murka besar karena pewarisnya Ti Chong dipermalukan sedemikian rupa. Dia bersumpah akan memenggal kepalanya Shihao. Sampai-sampai kekuatannya dipancarkan mengancam orang-orang di sana. Tapi tiba-tiba muncullah serangan dari area lain yang langsung menghentikan kekuatan dari sosok tertinggi istana abadi. Wah, siapa itu guys? Sosoknya besar berwarna kuning. Yes, itu adalah Pumie, disebut juga sebagai makhluk immortal, makhluk abadi, atau temannya Shihao ketika di alam bawah guys. Dia mengatakan Shihao adalah pemuda yang aku lindungi, tidak ada yang boleh mengganggu dirinya. Bahkan dia memperingatkan, ketika Shihao meninggalkan dunia Xianku alias lembah abadi, dan jikalau istana abadi berani mengganggunya, maka Pumie gak bakal segan-segan meninggalkan wilayah tidak berpenghuni untuk menghancurkan istana abadi. Wadidaw. Sosok tertinggi istana abadi juga tidak takut. Dia malah tidak sabar ingin menghabisi Shihao. Semakin Pumie lindungi, semakin dia ingin menghabisi Shihao ini. Bahkan dia tidak takut bertarung melawan Pumie. Wah, ini sangat sesuai dengan spoiler buatan Mimin yang Mimin upload kemarin-kemarin ya guys. Tetapi sebenarnya di bagian spoiler ada sosok kuat lainnya lagi selain Pumie guys. Coba saja kalian tonton kalau kalian penasaran ya. Sementara itu Ti Chong yang sekarat, dia pergi ke suatu tempat. Di hadapannya sudah ada orang lain yang ternyata itu adalah peri Yue Chan, tubuh utamanya guys. Yue Chan langsung menolong dirinya yang hampir pingsan. Ti Chong mengaku ini semua efek dari perbuatan Huang. Dia terluka separah ini karena serangannya.
Yue Chan tidak menyalahkan Ti Chong karena yang namanya mengasingkan diri dan berkultivasi itu pasti tidak sadar ada serangan kejutan dari luar. Jadi nggak perlu merasa malu. Yang terpenting sekarang adalah memikirkan cara bagaimana mereka membalas ini semua. Ini bakal menarik. Yue Chan yakin Shihao masih berada di sana karena kan di sana ada batu pencerahan Tao yang sulit untuk dibawa pergi. Apalagi untuk memanfaatkan batu tersebut membutuhkan tempat yang aman dan susah untuk digapai oleh orang lain. Pastinya si Shihao akan tetap berada di sana untuk beberapa waktu. Jadi Yue Chan dan Ti Chong berencana untuk membalaskan dendam ini dengan cara menyerang Shihao yang sedang berkultivasi. Ini namanya balas dendam ya guys. Kalau kemarin Ti Chong yang diserang ketika dia kultivasi, maka sekarang gantian Shihao lah yang akan diserang ketika dia berkultivasi. Ini bakal menarik. Ti Chong pun memulihkan diri dengan kemampuan khusus. Dia terus kesal karena gara-gara serangan dadakannya Shihao kemarin. Itu juga membuat dia gagal menyerap darah abadi sepenuhnya. Yue Chan memberikan pil tingkat kaisar yang akan membantu dia dalam penyembuhan. Di sini posisinya mereka mengejar waktu ya guys. Karena kalau Shihao dikalahkan, otomatis Yue Chan juga bisa menangkap tubuh keduanya. Dan dengan begitu, dia bisa semakin kuat dan semakin overpower dengan memurnikan Qing Yi. Yue Chan akan mencoba meminta bantuan kepada orang-orang Istana Abadi untuk mengepung Shihao. Dengan begitu, mereka bisa mengganggu Shihao dalam pemurnian batu pemahaman Tao. Dengan begitu, Ti Chong mendapatkan waktu untuk memulihkan dirinya. Ti Chong juga memberikan bendera dan token abadi yang akan digunakan untuk memancarkan sinyal dan menyerang Shihao nanti. Wah, ini bakal seru nih. Sementara itu, Shihao yang berebutan mengambil batu pemahaman Tao, tapi si batu dewa keburu nafsu dia menggigitnya guys. Membuat batu pemahaman Tao memunculkan larangan formasi yang meretakkan dan memancarkan goncangan luar biasa. Di sana ada formasi pembantai yang sudah ditanamkan oleh Ti Chong guys. Jadi kalau orang lain selain dirinya yang menyentuh batu itu, otomatis bakal diserang. Memang Ti Chong nih tidak bisa dianggap remeh. Yue Chan sarankan kepada Shihao agar secepatnya memurnikan batu pencerahan Tao. Karena bisa dibilang ini merupakan kesempatan yang paling langka. Sementara si batu dewa akan mencari buku-buku kuno serta obat-obatan suci yang ditinggalkan oleh Ti Chong. Siapa tahu ada ya kan, hehe. Shihao mencoba mengangkat batu pemahaman Tao. Semua otot dikeluarkan, berat sekali batu tersebut. Sampai-sampai Shihao sendiri tidak mampu guys, tidak berkutik, gila. Tapi nggak heran sih, katanya kan seberat bintang tuh. Nah, sebenarnya kalau di sini tidak ada formasi milik Istana Abadi, mungkin batu pencerahan Tao itu sudah masuk ke dalam tanah saking beratnya guys. Kalau kayak gini mah nggak bisa dibawa pergi dong. Namun gak lama dari itu muncullah orang-orang dari Istana Abadi yang dipanggil oleh Yue Chan. Mereka menggunakan formasi bendera untuk memantau keberadaan Shihao. Di sini mereka diperintahkan untuk memantau dulu, belum boleh bergerak. Harus menunggu perintah dari Ti Chong, sang tuan muda langsung. Atau menunggu sampai Shihao berfokus kultivasi, itulah saatnya bagi mereka untuk menyerang. Shihao akan mencoba memahami batu ini, sementara Qing Yi yang akan melindunginya guys. Nah, inilah kesempatan bagi pasukan Istana Abadi untuk mengganggu Shihao. Segera para pasukan Istana Abadi pun melancarkan serangan ribuan pedang, membuat Qing Yi dan sang batu dewa panik. Dia mencoba bertahan dari serangan itu, tetapi Qing Yi juga harus mencari keberadaan dari sang penyerangnya. Dia menggunakan kekuatannya untuk mencabut semua pohon yang ada di sana supaya mereka tidak bisa bersembunyi dan menunjukkan sosoknya. Pasukan Istana Abadi membentuk pelindung pohon supaya tidak ketahuan.
Tapi itu semua tidak berguna di hadapan Qing Yi. Tentu mereka bingung dong. Qing Yi kan merupakan tubuh kedua dari Yue Chan. Bukannya bergabung dengan sang tubuh utama, tetapi dia malah di sini menemani sang penjahat Shi Hao. Karena sudah begini, maka hanya ada kata perang. Segera serangan pedang raksasa pun dilancarkan. Serangan itu diperkuat oleh para pasukan Istana Abadi, membuat Qing Yi agak kesulitan dalam menahannya. Batu Dewa juga auto panik. Sementara Shi Hao sedang sibuk berkultivasi tidak bisa membantu. Perlahan tapi pasti, akhirnya dia selesai guys. Shi Hao bangun dan cuma membutuhkan satu sentuhan jari. Serangan dari pasukan Istana Abadi pun auto hancur. Sampai membuat mereka terpental guys. Nah loh. Lord sudah bangkit, habislah kalian. Shi Hao menyerang dan membantai semua pasukan dalam waktu singkat. Sang ketua masih sempat kabur menggunakan teknik pelarian ruang. Kabur aja terus nih. Shi Hao merasa batu pencerahan Tao ini sangat luar biasa guys. Karena dalam waktu singkat, dia sudah bisa mempelajari banyak hal. Tentu dia pengen mempelajarinya lebih dalam, tetapi nggak mungkin di sini dong. Karena keberadaan ini diketahui oleh Ti Chong. Selain itu, Shi Hao menyadari ada fondasi lingkaran istimewa di bawah batu ini. Nah, sepertinya fondasi lingkaran itulah yang membuat batu ini susah untuk dibawa pergi. Shi Hao mencoba menggunakan tungku pil sakti. Mari kita coba. Proses pun dilakukan. Perlahan batu pencerahan Tao terangkat dan tuar. Itu berhasil. Batu pencerahan Tao masuk ke dalam tungku pil. Mantap nih. Ini tungku pil masih misterius latar belakangnya. Entah asalnya dari mana, tetapi kekuatannya sungguh luar biasa. Kalian pasti lupa Shi Hao dapat dari mana ya kan? Hehe. Memang kasih tahu dia mengambilnya dari Sungai Guntur ketika awal-awal sampai ke alam atas guys. Dan di situ jugalah dia mempelajari metode Guntur. Sementara itu Ti Chong yang sudah pulih sepenuhnya. Sang kapten yang berhasil kabur melaporkan semua yang sudah terjadi di dunia bambu, di mana Qing Yi yang berusaha bertahan dan Shi Hao yang menyelesaikan pemahaman Tao-nya, membuat pasukan Istana Abadi mereka dihabisi semua. Karena sudah seperti ini, maka Ti Chong lah yang akan turun tangan seorang diri. Singkat cerita, Ti Chong dan Yue Chan sampai ke dunia bambu. Dia langsung menghancurkan formasi pelindung buatan Qing Yi. Tentu Qing Yi langsung membentuk pelindung dong, tetapi semua itu tidak berguna. Ti Chong langsung menyerang ke tubuh Shi Hao dan tuar. Ternyata itu cumalah tubuh palsu guys. Ti Chong terjebak dan terkena serangan balik. Tubuh aslinya Shi Hao itu sudah berada di alam roh hijau, yang dimana itu berada di kota lain. Dan di sini dia cuma memberikan pesan tantangan kepada Ti Chong untuk datang kalau ingin balas dendam. Jikalau tidak berani, maka pulang saja katanya. Tentu tindakan itu membuat Ti Chong murka bukan main, sampai meneriakkan nama Huang. Jujur, bikin orang kesal itu seru sekali guys. Mimin juga sering membuat orang kesal di game Mobile Legends tuh, seru sekali. Tunggu dulu dong. Buat kalian udah penasaran, cus, langsung saja kita lihat bagai spoiler karena ini bakalan seru. Tapi kalau kalian kepo full spoiler atau full pertarungan Ti Chong melawan Shi Hao, silakan tonton di bagian episode spoiler yang sudah Mimin buat kemarin-kemarin. Mimin cantumkan di kolom komentar ya. Nah, jadi di episode 173 nanti, wah, Shi Hao full power melawan Ti Chong, sang pewaris Istana Abadi. Ti Chong bakal menggunakan kekuatan terkuatnya, memunculkan sosok monster burung berkepala 9 yang sungguh besar. Dan Lord Shi Hao kita juga demikian guys. Dia menggunakan kekuatan barunya, ada tangan surgawi.
Bahkan ditambah dengan pakaian armor baru. Sumpah, ini keren sekali. Kira-kira lore kita dapat dari mana ya? Kalian semua pasti nggak bakal nyangka akan kekuatan barunya ini. Apalagi Shahao juga bakal memanggil sosok raksasa bertangan 9 yang memegang pedang besar. Ini keren nih, belum pernah lihat kita sebelumnya guys. Dapat dari mana kekuatan ini? Sosok dewa perang sesungguhnya Mimin sebutnya. So seperti biasa, update lagi nanti buat part 172 episode 174 yang kalian tunggu-tunggu tentunya di hari Jumat. Dan seperti biasa di sore hari ya guys. Sekali lagi kalau kalian pengen nonton spoiler Mimin cantumkan di bawah kolom komentar. Tetapi satu hal yang pasti cuman di sini Kobi Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.